Hangatnya terpaan sinar mentari pagi menghantar perjalanan tim reformasi birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Bandara El Tari Kupang menuju Larantuka. Perjalanan via udara menuju Flores Timur dilakukan dalam rangka melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Flores Timur. Eksotisnya alam kota Renha Rosari di bawah kaki gunung Ile Mandiri menyambut kedatangan tim reformasi birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Halo, selamat pagi sahabat RB. Selamat pagi sahabat RB dimanapun kita berada. Jumpa lagi bersama kami, saya Ronald Philip Setor. Dan saya Yosef Fitrus Dei. Kami adalah pelayan masyarakat, pelayan publik yang bekerja di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi NTT. Hari ini kami melakukan rangkaian kegiatan pendampingan reformasi birokrasi terhadap pemerintah Kabupaten Flores Timur. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan leading sektor reformasi birokrasi di Kabupaten Flores Timur, yaitu bagian organisasi. Check it out. Selamat pagi sahabat RB, pagi hari ini kita bersyukur sekali bisa bertemu dengan pimpinan leading sektor reformasi birokrasi, dalam hal ini Bapak Kabak organisasi Setda Kabupaten Flores Timur selaku sekretaris pelaksana reformasi birokrasi, sekretaris tim pelaksana reformasi birokrasi Kabupaten Flores Timur. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai perkembangan reformasi birokrasi yang juga merupakan salah satu misi dari Bupati Flores Timur, yaitu misi kelima, sama dengan kita di provinsi, visi dari Pak Gub dan Pak Wagub, sehingga tentu sangat penting bagi kita semua teman-teman baik di provinsi maupun di kabupaten lainnya untuk mengetahui langsung bagaimana perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Flores Timur kurang lebih dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir sejak adanya ketentuan mengenai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk itu, yang pertama saya akan bertanya ke Bapak Kabak, bagaimana perkembangan PNPRB khususnya di 1-2 tahun terakhir, apa-apa yang sudah dilakukan, kemudian apakah ada kendala dalam pelaksanaannya, mungkin kita akan diskusikan dan akan menjadi informasi buat kami di provinsi maupun juga bagi teman-teman di kabupaten kota lainnya untuk proses transfer saling belajar satu dengan lainnya dalam hal reformasi birokrasi. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Perlu saya informasikan berkenaan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Flores Timur. Pertama bahwa kita sudah memasuki kurun waktu ketiga dari Grand Design Reformasi Birokrasi berdasarkan Perpres 80 tahun 2010. Roadmap reformasi birokrasi yang mestinya disusun oleh pemerintah kabupaten dan Flores Timur juga sudah melakukannya. Untuk yang ketiga, itu periode yang ketiga adalah 2020-2024 yang sudah kami susun itu sebagai acuan pedoman bagi seluruh perangkat daerah, terutama kepada perangkat daerah yang berkenaan langsung dengan 8 area perubahan menjadi titik tekan utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Begitu juga dengan
program-program yang sifatnya quick wins atau program percepatan. Nah, khusus untuk pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi dalam kaitan dengan 8 area perubahan tadi, di Kabupaten Flores Timur adalah tahap ketiga untuk melakukan PFRB, penilaian mandiri reformasi birokrasi. Memang ini sedang dalam proses semacam perkenalan penilaian mandiri untuk tahap ketiga ini, kemudian berupaya untuk melakukan penguatan untuk penerapan reformasi birokrasi dan juga pada akhirnya dilakukan penilaian. Progres kami dalam penilaian memang belum terlalu baik ya, dalam kategori cukup. Nah, ini tapi kita berupaya berbenah dari waktu ke waktu untuk kalau bisa dalam penerapan penerapan reformasi birokrasi yang diikuti dengan penilaiannya bisa mengalami peningkatan. Adapun OPD yang kita libatkan dalam penilaian mandiri ini, yang pertama bagian organisasi sendiri yang melaksanakan kurang lebih 4-5 area perubahan, mulai dari kelembagaan, tata laksanaan, manajemen SDM juga kita masuk, akuntabilitas juga karena terkait dengan pelaporan LAKIP itu ya. Kemudian area berikut adalah area penataan peraturan perundang-undangan, maka bagian hukum menjadi leading sector untuk area ini ya, juga kita libatkan dalam penilaian itu. Kemudian area berikut adalah area manajemen SDM. Nah, area manajemen SDM maka leadingnya ada juga pada BKPSDM, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai salah satu OPD yang juga masuk dalam penilaian itu. Kemudian area berikut adalah area pengawasan, inspektorat ya dilibatkan dalam urusan ini. Kemudian akuntabilitas, keuangan ya masuk dalam ini juga, badan keuangan masuk di badan keuangan daerah masuk dalam ruang penilaian itu. Kemudian untuk area pelayanan publik yang di dalamnya juga ada program Quick Wins. Untuk kami di Flores Timur, OPD yang terlibat dalam penilaian ini adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Untuk kedua dinas terakhir, Kesehatan dan Pendaftaran Penduduk, Kependudukan dan Catatan Sipil itu melaksanakan program Quick Wins. Quick Wins yang pertama dalam kaitan dengan inovasi adalah pelaksanaan 2H2 Center. Itu Flores Timur masuk dalam kategori 20 besar nasional. Kemudian ada satu program Quick Wins yang sifatnya replikasi yang kami sebut namanya Bakul, replikasi yang dari program yang diterapkan oleh beberapa pemerintah kabupaten di Jawa, khususnya di Banyuwangi, yaitu program Bakul namanya, di mana ibu ketika dia melahirkan itu dia pulang, dia bawa bayi, bawa juga akte kelahiran maupun perubahan kartu keluarga. Kita kembali kepada aspek penilaian tadi, dengan mekanisme seluruh OPD yang saya sebut tadi yang masih dalam 8 area perubahan, mereka melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan form online yang diberikan. Kemudian setelah mengisi, disampaikan ke verifikatornya dalam hal ini inspektorat daerah. Kemudian setelah dilakukan verifikasi, memvalidasi sumber-sumber informasi yang dipakai oleh OPD-OPD tadi dinyatakan valid, kemudian disampaikan ke Setda dalam sebagai admin untuk diteruskan ke Menpan RT. Selanjutnya untuk 2020 kemarin 21 ini hasil penilaiannya belum kami peroleh. Demikian yang dapat saya informasikan berkenaan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi maupun penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Flores Timur. Terima kasih Bapak Kamal. Selanjutnya mungkin kita akan lebih bincang-bincangnya lebih rileks Bapak. Oke, siap.
tidak begitu formal supaya teman-teman di kabupaten maupun masyarakat yang nanti menonton tayangan ini akan lebih gampang mengikuti sebenarnya apa menjadi topik kita. Nah, yang berikutnya Bapak, setelah kita melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi selama 2 tahun terakhir, dari informasi yang Bapak Kabak sampaikan, teman-teman di Koti sudah cukup mengikuti tahapan sesuai dengan ketentuan di Permen PAN 26 tahun 2020 tentang PNPB. Namun demikian, apakah teman-teman di luar dari 8 area tadi yang sudah disebut, tidak ada tambahan lain dari unit kerja lainnya untuk bertindak sebagai sampel dalam penilaian di tingkat pusat? Mengingat minimal sampel itu kalau tidak salah 10 sampel. Kami sementara ini sudah dengan 10 sampel. Memang ada upaya untuk memperluas sampel penilaian ini, karena reformasi birokrasi tidak hanya kepada urusan 8 area perubahan yang dikomandani oleh didik sektor masing-masing, tetapi sesungguhnya urusan 8 area perubahan juga dilaksanakan oleh seluruh OPD. Katakanlah urusan tata laksanaan misalnya, bagaimana kita membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dapat dilaksanakan oleh seluruh OPD, tidak hanya pada OPD pelaksana tata laksana leadingnya yang ada di organisasi, dan juga kominfo lah kalau urusan SPG itu. Tapi kita harap seluruhnya melaksanakan. Kemudian dalam kaitan dengan tata laksanaan yang lain dan berkenaan dengan pelayanan publik misalnya, bagaimana seluruh OPD mengelola pengaduan layanan masyarakat yang menggunakan sistem sekarang yang kita sebut sebagai SP4N lapor. Karena itu seluruh OPD diharapkan juga terlibat dalam penilaian mandiri reformasi birokrasi. Memang untuk tahap awal seperti itu Pak, itu hanya sekitar 10. Demikian. Terima kasih Bapak Kabut. Jadi ada upaya ke depan secara visioner akan diperluas sampelnya bukan hanya 10, tetapi nanti saat pelaksanaan di tahun-tahun mendatang bisa seluruh unit kerja atau perangkat daerah dilibatkan dalam penilaian ini. Karena pasti saya yakin teman-teman di bagian organisasi sudah memberi input kepada pimpinan, kepada Pak Bupati, Pak Sekda, kaitan dengan pentingnya mengevaluasi keseluruhan perangkat daerah, karena ini tentu berkaitan dengan misi dan sasaran yang ada di RPJMD Sulawesi Timur, terutama di misi kelima yaitu reformasi birokrasi, sehingga teman-teman dapat memberikan gambaran utuh hasil penilaian baik dari pusat untuk indeks RB-nya maupun juga untuk untuk nilai RB per unit kerja, sehingga ke depan dari evaluasi tersebut teman-teman bisa memberi input untuk mengintervensi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dan ini teman-teman menjadi contoh yang baik bagi kabupaten kota lainnya yang sampai hari ini mungkin belum melakukan PNPB. Sulawesi Timur bisa dijadikan benchmarking yang baik bagi kabupaten-kabupaten yang belum melakukan. Nah, kemudian berikutnya Bapak kaitan dengan data dukung, apakah ada problem atau tantangan ketika melengkapi data dukung baik di level unit kerja atau perangkat daerah sampel maupun di level pusat, yaitu yang dikomandai oleh teman-teman di bagian organisasi? Sesungguhnya sisi pengarsipan menjadi kata kunci dalam kaitan dengan supporting terhadap pelaksanaan PNPB di OPD masing-masing. Contoh misalnya di level sini, di level kabupaten, terkait dengan tim pelaksana reformasi birokrasi, maka harus dibuktikan dengan keputusan bupati tentang pengangkatan tim itu. Nah, seperti apa? Kemudian katakanlah berikut lagi, misalnya dalam kaitan dengan area pelayanan publik, maka OPD pelaksana pelayanan publik langsung itu harus menyiapkan standar pelayanan publik sebagai bukti bahwa dia melaksanakan reformasi birokrasi. Kemudian bukti berikut juga adalah penilaian terhadap penerapan standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman. Itu juga bagian dari bukti-bukti yang dapat
berpotensi untuk bahwa telah dilaksanakan penilaian reformasi birokrasi itu. Dan ada sejumlah bukti lain yang dapat diperlihatkan lah, seperti misalnya di area perundang-undangan. Bagaimana di area perundang-undangan ini mampu melakukan sinkronisasi regulasi yang dibuat di tingkat lokal dengan regulasi di tingkat atasnya. Kemudian mampu juga melihat regulasi-regulasi mana yang dipandang tidak sesuai lagi dengan regulasi di atas, maka bisa dilakukan pencabutan ataukah penyesuaian, revisi dan seterusnya. Itu juga harus dibuktikan dengan regulasi-regulasi. Demikian informasi. Berarti dalam proses untuk melengkapi data-data dukung per area, teman-teman selain bisa melengkapi, ternyata juga ada hal-hal yang agak sulit untuk dilengkapi untuk beberapa indikator. Mungkin coba diceritakan kira-kira apa indikator yang sulit untuk dibuktikan data dukungnya, ataupun kalaupun sudah dibuktikan ternyata belum maksimal sehingga nilai unit kerja itu di area atau indikator tertentu masih berada di angka yang tidak maksimal. Saya menginformasikan tadi dalam kaitan dengan peran bagian organisasi atau Setda sebagai admin finalnya ya untuk diinformasikan lebih lanjut. Sementara data dukung ini yang melakukan verifikasi adalah verifikator, dalam hal ini inspektor. Maka memang data dukung persisnya itu ada pada inspektorat selaku verifikator. Mereka lah yang lebih mengetahui. Dan memang apa yang diverifikasi di sana akan disampaikan juga melalui ujian ini sehingga saya dapat informasikan tadi. Memang sisi pengasipan saya bilang tadi menjadi titik krusial untuk membuktikan bahwa apakah area perubahan yang dalam reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara menyeluruh atau tidak. Namun dalam perjalanan ada beberapa area yang kami kesulitan juga untuk membuktikan itu hanya karena sisi pengasipan tadi itu. Contoh misalnya ya termasuk juga dengan apa tadi saya bilang pelayanan publik tadi. Ada beberapa OPD yang belum menyiapkan standar pelayanan publik secara baik sebagai bukti. Yang kami siapkan di sini untuk standar pelayanan publik itu Dinas Penanaman Modal itu sudah menyiapkannya dengan dokumen dalam bentuk peraturan kepala dinas, keputusan kepala dinas tentang standar pelayanan publik yang di dalamnya memuat kurang lebih sekitar 62 jenis layanan di sana. Terima kasih dokter. Pertanyaan ini penting bagi kabupaten yang lain karena pengalaman kami selama berrelasi, berkonsultasi dan saling bertukar informasi kaitannya dengan proses PMPSB ini, ada beberapa kabupaten yang mengalami kendala komunikasi dengan teman-teman inspektorat yang bertindak sebagai TPI. Nah, bagaimana kiat-kiat Bapak Kawak untuk menembus hambatan komunikasi, karena kadang ego sektoral di era saat ini masih berlaku, sehingga terus terang nanti tentu ada hambatan. Yang kedua, bagaimana menyatukan pemahaman mengenai data dukung antara standar data dukung dalam tanda kutip antara TPI dan tim validasi yang ada di sekretariat RB Kabupaten Kloting. Misalnya di area pelayanan publik, bagaimana membuktikan bahwa unit kerja tersebut telah menerapkan SPP. Kalau itu sangat jelas, itu tentu dibuktikan dengan SPP. Tetapi bagaimana dengan area-area tertentu yang punya subindikator tertentu yang perlu ada pemahaman bersama? Apakah ada komunikasi atau bagaimana? Mungkin kiat-kiat itu bisa disampaikan. Terima kasih. Sebelum melakukan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi, kami membentuk tim di level kabupaten yang melibatkan seluruh OPD yang terlibat dalam pelaksanaan penilaian mandiri itu, khususnya kepada 10 OPD untuk tahap awal ini. Setelah dibentuknya tim itu dengan keputusan Bupati, kami melakukan rapat untuk menyamakan pemahaman. Dalam
dalam pelaksanaan PNPB ini item-item mana saja yang perlu kita informasikan dengan alat-alat bukti gitu. Nah, keterlibatan dari awal dalam tim tadi baik oleh OPD maupun juga inspektorat selaku verifikator tadi juga menginformasikan. Kemudian yang kedua, inspektorat menginformasikan kira-kira data dukung apa yang perlu disiapkan oleh OPD. Kemudian yang kedua, pola yang dibangun untuk tahap awal sebelum menuju ke online itu oleh inspektorat selaku verifikator tadi memberi ruang kepada OPD pelaksana area reformasi birokrasi untuk mengisinya secara offline. Kemudian komunikasi tetap dilanjutkan dengan menyiapkan WA grup kami ya sebagai sarana untuk kami saling berkomunikasi. Terus mana yang kurang dan seterusnya dapat informasikan lewat WA grup itu, atau bisa saling mengingatkan. Mengingat pelaksanaan PNPB juga ada batas waktu. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan upaya kita untuk membangun sinergisitas tim, khususnya kami dengan inspektorat, kami tak bosan-bosannya untuk melakukan komunikasi baik pada pimpinan maupun admin atau pengelola teknisnya di sana lah. Bahkan yang bersangkutan juga kadang kesini ya, pengelola teknis ya, ke bagian organisasi untuk kami bisa diskusi atau kami lihat mana yang kurang dan seterusnya. Memang dalam perjalanan penelitian kami tadi itu hasilnya belum terlalu baik atau maksimal, hanya karena tadi kita butuh data dukung yang kuat untuk supaya pada akhirnya penilaian ini dapat dipertanggungjawabkan. Demikian. Terima kasih. Informasi hingga di tahap tengah ini cukup membantu teman-teman di kabupaten kota maupun teman-teman yang di provinsi di unit kerja untuk memperbaiki tahapan-tahapan yang sudah dilakukan saat PNPB yang baru saja kita lewati. Kemudian Bapak Kabak, ada satu pertanyaan lagi terkait dengan kegiatan validasi. Jadi ada 3 tahapan besar, yaitu asesmen mandiri atau self assessment di tingkat unit kerja maupun di tingkat pusat yang membidangi asesor membidangi LKS pusat. Setelah itu kan dikirim ke PPI sebagai verifikator. Nah, setelah verifikator oke, ini dikirim ke tim sekretariat sebagai validator. Nah, Bapak mungkin bisa menceritakan bagaimana proses validasi setelah tahap verifikasi sebelum dikirim ke Kemenpan RB. Terima kasih. Pertama, bahwa kami memiliki keterbatasan sumber daya manusia SDM di bagian organisasi. Karena itu strategi untuk pelaksanaan validasi ini bisa berjalan optimal itu dengan cara melibatkan teman-teman dari inspektorat juga, yang semula mereka pada tingkat verifikasi juga masuk dalam ruang validasi. Jadi kita bangunnya bersama di sana. Andai kan kalau hanya kami, saya yakin tidak akan mungkin terjadi karena kami hanya memiliki 5 pegawai negeri sipil dengan 2 kasubag, 1 kasubag masih lowong. Sehingga pola seperti itulah yang kami coba lakukan. Nah, demikian. Luar biasa teman-teman. Jadi inilah contoh-contoh kolaborasi yang luar biasa yang dibangun teman-teman di Flores Timur dalam pelaksanaan PNPB. Jadi tidak ada alasan bahwa keterbatasan SDM menghalangi proses PNPB. Justru dari keterbatasan itu teman-teman, Pak Kabak dan tim TPI bisa membuat terobosan, yaitu kolaborasi antara 2 unit besar ini dalam pelaksanaan PNPB. Karena hasil akhir dari penilaian ini tentu akan bermanfaat bagi pemerintah masing-masing untuk mengintervensi kekurangan-kekurangan yang dimiliki, yang akhirnya setelah ada perbaikan akan menuju pada pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Demikian wawancara kita dengan Bapak Kabak Flores Timur dalam kaitan dengan reformasi birokrasi. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Bapak
Kabak kaitan untuk informasi atau tambahan informasi kepada teman-teman semua di bagian organisasi di kabupaten lain dan juga teman-teman perangkat daerah di provinsi. Baik, terima kasih. Reformasi birokrasi sesungguhnya amanat Perpres 80 tahun 2010 itu artinya bahwa sudah 11 tahun berlangsung, yang di sana dibabaki dalam 3 periode perencanaan dalam kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi 2010, 2014, 15 sampai 19, kemudian 20 sampai 24. Dan masing-masing periode perencanaan itu dibuatlah roadmap reformasi birokrasi, peta jalan untuk kita secara konsisten untuk bisa melakukan reformasi birokrasi pada 8 area perubahan itu. Meskipun kami di Flores Timur memiliki dokumen-dokumen itu dalam pelaksanaan penerapan penilangan diri juga sudah kami lakukan, tetapi sesungguhnya kami pasti banyak kekurangan. Karena itu kita sama-sama belajar untuk sama-sama mengeliminir kekurangan itu untuk bisa mempraktekkan reformasi birokrasi secara baik, karena memang dia menjadi misi dari seluruh pemerintahan, saya kira, untuk mencapai visi pencapaian masyarakat yang sejahtera. Demikian closing statement saya. Terima kasih Bapak Kabak, sahabat RB dimanapun Anda berada. Demikian wawancara kita dengan Bapak Kabak organisasi Kabupaten Flores Timur. Banyak yang sudah disampaikan. Pada intinya beliau mau mengharapkan teman-teman dapat melakukan proses saling belajar, terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Salam RB, salam perubahan. Sampai jumpa. Teman-teman, kita sudah menyelesaikan kegiatan wawancara dan evaluasi dengan Pak Kabak organisasi dan teman-teman di bagian organisasi Pemda Kabupaten Flores Timur. Banyak hal yang kita sudah dapatkan informasi untuk proses belajar kita dalam reformasi birokrasi. Selanjutnya hari ini kita tidak lupa juga akan mengunjungi beberapa spot bagus di Larantuka. Tentu ini bagian dari promosi wisata. Rasanya sudah jauh-jauh kita jempotin ke Larantuka, khususnya kita perlu mengetahui beberapa tempat yang menarik untuk teman-teman ketahui. Check it out. Balen lagi. Ya, sahabat RB dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah bersama dengan Pak Sekretaris Camat Kota Larantuka. Beliau akan menemani kita untuk mengunjungi beberapa spot menarik di Kota Larantuka. Ini tamu provinsi, jadi servisnya tamu provinsi masuk kota Renya, jadi sesuai dengan kearifan lokal. Nilai-nilai spiritual, jadi kami mau wisata religi di sini. Citra kota Renha Rosari sangatlah lekat dengan nuansa kearifan lokal yang kaya akan nilai-nilai spiritual. Taman Doa Bukit Fatima, Gereja Katedral, Kapela Tuan Ma, dan Taman Doa Mater Dolorosa merupakan spot yang sering dikunjungi dalam rangkaian perayaan Samana Santa sebagai salah satu agenda pariwisata tahunan Provinsi NTT yang telah mendunia. Nilai religius yang berkembang di masyarakat Flores Timur dapat menjadi blind spot atau penggerak utama 8 area perubahan reformasi birokrasi yang kontekstual untuk membawa birokrasi pemerintahan daerah menuju birokrasi pemerintahan kelas dunia.
Tim Media Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan. Salam RB, salam perubahan.